Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ibarat yang kami muliakan, marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di dalam Al-Qur'an ada pembahasan Allah abdi atau ibadi, yang artinya adalah hamba-hambaku, itu kalau dalam bentuk plural jamak, atau abdi dalam bentuk mufrad, ya, dalam bentuk bersendirian, yaitu hambaku. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, tidak juga manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bila kita benar-benar beribadah kepada Allah dalam hidup ini, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti rambu-rambu hidup dan aturan-aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Islam ini, maka kita diakui oleh Allah sebagai abdi, kata Allah, sebagai hambaku. Nah, menjadi seorang hamba ini butuh pengakuan dari Allah. Kita nggak bisa hanya mengatakan saya hamba Allah, itu pengakuan kita. Belum tentu kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ya, sama dengan seorang sipil mengatakan saya ini PNS. Apakah namanya diakui, terdata, tercatat, dan resmi ada di pemerintahan? Kalau dia PNS, umpamanya kerjanya di kantor wali kota, di kantor bupati, umpamanya, cek ke sana. Ada nggak namanya? Ada nggak datanya? Sekarang udah zaman di mana sangat mudah data itu dilacak, ya. Apalagi zaman semuanya sudah sistem internet, serba online, bisa diketahui benar nggak ini seorang PNS. Jangan-jangan dia hanya ngaku-ngaku, ternyata dia bukan salah seorang di antara apa yang diakui. Nah, pengakuan itu butuhnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sedang mengumumkan baik dalam Al-Quran, di dalam hadis, tentang kehambaan para hamba-hambanya. Sekarang, pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, ada orang yang dihadapkan kepada Allah. Penghambaannya kepada Allah sudah terbukti sejak dia akil baligh sampai dia meninggal dunia, hidupnya dia penuhi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti yang kami gambarkan tadi. Semua apapun perintah Allah dan Rasulnya, semua apapun larangan Allah dan Rasulnya, dan semua apapun tuntunan, bimbingan, peraturan hidup yang telah Allah turunkan dalam Islam, dia kerjakan semuanya, tidak ada yang berani dilanggar. Masya Allah. Ibaratnya ini hamba sampai ke tingkat wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya kepadanya, "Hai hambaku, apakah engkau merasa berhak menjadi ahli surgaku?" Sang hamba berkata, "Tentu ya Allah." Dengan alasan apa engkau berharap akan menjadi ahli surgaku? Si hamba berkata, "Dalam hidupku dan engkau yang maha tahu ya Allah, telah kubaktikan semua waktu dan umurku untuk beribadah kepadamu." Lalu Allah berfirman, "Apakah dengan ibadahmu itu engkau merasa yakin berhak menjadi ahli surgaku?" "Benar ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikatnya. Malaikat timbang seluruh nilai amal soleh dalam hidupnya. Sejak dia mulai akil baligh, dia beribadah sampai dia meninggal dunia, dia tidak mau berbuat dosa. Semua ketaatannya dia curahkan seluruhnya kepada aku. Timbang seluruhnya sejak akil balik sampai dia meninggal dunia. Lalu itu di satu neraca, letakkan di satu neraca. Di neraca yang lain letakkan nikmatku. Apakah mampu nikmatku ini dibayar, diimbangi, diganti dengan pengabdiannya, amal solehnya, ketaatannya ini? Coba letakkan. Untuk nikmatku, hai malaikat, satu saja ambil, yaitu ketika dia hidup aku berikan 2 biji mata yang mampu dia dengannya melihat, yang mampu dengannya dia menatap, membaca dan sebagainya. Cukup satu nikmatku itu saja, letakkan di satu neraca yang lain. Lalu timbang. Maka
merapunglah timbangan nilai-nilai amal soleh, ketaatan, ketakwaan dari sang hamba ini selama hidupnya dibandingkan dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa 2 biji mata yang dapat melihat, yang dapat menatap, yang dapat membaca, yang dapat menangis, yang dapat menikmati pemandangan dunia dan alam semesta dan sebagainya. Setelah itu Allah SWT berfirman, hai malaikatku, ternyata si hamba ini yang mengandalkan amal solehnya, ketaatannya, pengabdiannya, ibadahnya selama hidupnya, dia andalkan ini untuk menjadi ahli surgaku. Ternyata ini tidak mampu mengimbangi satu saja nikmatku. Maka sekarang dia tidak punya alasan untuk menjadi ahli surgaku. Bawakan dia ke dalam neraka. Saat itu sang hamba ini langsung tersungkur dan sujud, memohon kehadirat Allah dan berkata, ya Allah, ampuni hamba. Ampuni hamba, ya Allah. Sesungguhnya yang akan memasukkan hamba ke dalam surgamu bukanlah amal soleh, ketakwaan dan ketaatan dan ibadah hamba dalam hidup. Ampuni hamba, ya Allah. Tetapi yang memasukkan hamba ke dalam surgamu adalah rahmatmu, ya Allah. Rahmatmu. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Surga itu adalah puncak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, puncak rahmat Allah, puncak bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu, apakah kita akan bersalah sangka pula ya setelah mendengarkan uraian ini? Akhirnya Allah SWT masukkan dia ke dalam surganya. Tetapi tidak, kesimpulan kita begini, kalau begitu, ya tidak perlulah kita terlalu taat-taat amat dalam hidup ini. Tidak perlu kita menyembah Allah seperti yang sesuai dengan yang Allah perintahkan, banyak amal sunatnya, banyak zikir dan sebagainya. Toh kalau Allah pengen masukkan kita ke surga, kita masuk surga. Sebegini jawabannya, saudaraku. Untuk masuk surga itu harus statusnya sebagai hamba Allah dulu, ya. Jadi kalau diakui oleh Allah sebagai hambanya, dia mesti hidupnya betul-betul dituntun, dibimbing, patuh tunduk kepada semua aturan dan sistem ya hidup yang diturunkan oleh Allah di dalam dunia ini, yaitu dengan Islamnya yang ada Al-Quran dan Sunnahnya. Dia patuhi Allah dan dia menyembah Allah, rukuk, sujud, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya. Semua dia lakukan karena wajah Allah SWT. Sehingga Allah mengakuinya sebagai hamba. Nah, setelah Allah akui dia sebagai hamba, status hamba sudah lengket kepadanya, barulah dia mendapatkan rahmat dari Allah.